secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebagai pendukung Anies Baswedan yang berintelektual dan berintegritas, kita tidak menyikapi dengan cara-cara yang keliru. Saya sampaikan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap pesta demokrasi bangsa Indonesia saat ini harus mengeluarkan dekret. Sebagai Ketua Umum DPP KNPI, secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia yang harus memimpin putra-putra terbaik bangsa ini. Bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan. Sudah diberi kesempatan untuk menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi gubernur. Itu cukup dalam pentas politik tanah air. Tapi kalau sampai meminta ingin jadi presiden, ini terlalu berlebihan. Biarkanlah putra-putra bangsa Indonesia sendiri yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya setuju, Anda lahir dan besar di sini. Tetapi Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun. Mereka memiliki anak cucu dan lahir di sini. Mereka tetap saja penjajah dan tetap saja bukan bangsa Indonesia. Belanda juga datang ke Indonesia mengaku jadi pahlawan, ingin menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia. Tetapi mereka tetap saja bukan putra-putra asli bangsa Indonesia. Karena itu saya meminta kepada seluruh pemuda Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, berilah kesempatan terbaik untuk memimpin bangsa ini. Dari putra bangsamu sendiri. Prabowo oke, Ganjar Pranowo oke. Jangan karena pernah terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian terlalu kepedean mau jadi presiden juga. Jangan. Anda menjadi gubernur DKI Jakarta bukan karena komunitas yang kuat di situ, bukan. Karena kontestasi politik kemarin mendorong agama, memaksa-maksa agama, kemudian melahirkan Anies Baswedan menjadi gubernur. Tetapi untuk menjadi presiden, jangan juga. Bangsa Indonesia ini terdiri dari beberapa bangsa-bangsa yang memang memiliki leluhur yang asli. Sulawesi memiliki leluhur, Papua memiliki leluhur, Kalimantan memiliki leluhur, Jawa memiliki leluhur, Sumatera memiliki leluhur. Leluhur-leluhur inilah menjadi putra bangsa asli yang harusnya diberikan kewenangan untuk memimpinnya. Saya beri ilustrasi. Anda boleh saja lahir dan besar di rumah saya, tetapi untuk menjadi tuan rumah di rumah saya itu tidak akan mungkin saya akan berikan kesempatan itu. Tidak logis namanya. Anda boleh saja memiliki orang tua atau mengaku memiliki orang tua menjadi pahlawan di negara ini, tetapi untuk menjadi presiden sadar diri. Jangan. Ini yang saya ingin menggugah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roger Meles selaku Ketua Relawan Arab for Indonesia yang disingkat menjadi Aliansi Relawan Anies Bergerak untuk Indonesia, sangat menyayangkan statement dari Saudara Laude Umar Bonte selaku Ketua KNPI terkait dengan statement menolak Anies Baswedan sebagai calon Presiden Indonesia oleh karena identitasnya yang merupakan warga keturunan Arab di Indonesia, yang mana kita sama-sama tahu bahwa konsep kemerdekaan bangsa Indonesia itu sudah jelas bahwa siapapun yang menjadi warga negara Indonesia telah memiliki KTP, telah memiliki surat-surat administrasi negara akan disebut sebagai warga negara. Dan bukankah undang-undang negara telah menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk menjabat atau mengikuti konstelasi demokrasi perpolitikan Indonesia demi kemajuan bangsa Indonesia, dan diantaranya bisa menjadi DPR, menjadi bupati, gubernur, bahkan menjadi presiden. Nah, tahun-tahun sudah semakin maju, demokrasi harusnya sudah semakin maju, kita tidak boleh lagi mundur ke belakang. Kita lihat di dunia luar, di Inggris Perdana Menterinya sudah seorang turunan dari India, bahkan terakhir Perdana Menteri Skotlandia seorang muslim imigran yang baru tinggal di Skotlandia kurang lebih 60 tahun. Tapi hari ini cucu mereka berusia 36 tahun menjadi Perdana Menteri Skotlandia. Bangsa Indonesia harus maju ke depan dengan pemikiran-pemikiran yang lebih maju ke depan. Yang harus kita utamakan adalah kemana arah pikirannya, kemana sumbangsi nasionalnya itu. Dan untuk itu saya mau sampaikan bahwa pemerintah tidak boleh diam menanggapi hal ini. Bahwa demokrasi menjamin kebebasan bersuara, tetapi arah dari demokrasi adalah tanggung jawab negara dan tanggung jawab kita bersama sebagai generasi muda masa depan bangsa Indonesia. Baik, saya sebagai Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Desmond Hasibuan, kami adalah relawan Jokowi yang terdaftar di TKN 2019, menyikapi persoalan pernyataan daripada Umar Bonte yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum KNPI
saya melihat bahwa inilah dinamika politik menghadapi proses pesta demokrasi di tahun 2024, di mana Umar Bonte ini punya semangat untuk menjaga nasionalisme di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita sama-sama cintai. Dan saat ini perlu diketahui, saya juga sebagai senior di Pemuda, ada beberapa versi Ketua Umum KNPI yang hari ini terbelah-belah, terkotak-kotak. Inilah realistis. Sehingga apa yang beliau sampaikan, yang mengklaim sebagai Ketua Umum KNPI, yaitu haknya beliau sebagai bangsa yang kita anut sebagai demokrasi untuk bagaimana kita mencari pemimpin nanti 2024. Perlu diketahui bahwa KNP ini ada berbagai macam-macam, ada kurang lebih 6 sampai 6 lah ketua umum KNPI. Dan KNP ini akibat terkotak-kotak, terpecah-pecah, akhirnya ada yang dukung Ganjar, ada yang dukung Anies Baswedan, ya kan, ada juga yang dukung Prabowo. Harusnya tugas daripada Menpora menghadapi dinamika politik menjelang 2024, ya harusnya KNP ini sebagai wadah pemuda pemersatu bangsa Indonesia harus disatukan dulu. Kalau enggak, ini pasti terkotak-kotak. Karena suara pemuda yang masuk mungkin ke kubunya Umar Bonte yang mendukung Ganjar, bisa jadi menjadi aspirasi daripada Ketua Umum Umar Bonte sebagai Ketua Umum KNP menyuarakan hal ini, sehingga terjadi pro dan kontra dan terjadilah kegaduhan publik saat ini. Ya, jadi saya pikir sepakat dengan Saudara Lisman bahwa kebebasan demokrasi ini perlu kita sikapi dengan baik. Bahwa apa yang disampaikan sama Saudara Umar Bonte, walaupun kita menolaknya, tapi dapat kita pahami sebagai sebuah pembelajaran politik dalam demokrasi. Saya kasih contoh karena saya berasal dari Papua. Di Papua itu untuk memproteksi hak-hak dasar orang pribumi Papua, maka ada namanya Undang-Undang Otsus yang mengatur tentang hak-hak individual yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di Papua. Nah, hari ini bahwa statement ini kalau tidak disikapi baik dan benar oleh pemerintah akan menjadi bias, akan menjadi liar sebagai konsumsi publik, bahwa rasisme itu berbahaya. Tetapi isu dalam demokrasi harus kita sikapi dengan intelektual, bahwa tidak perlu dengan emosional, karena ruang-ruang demokrasi ini tidak selalu menjamin kebenaran, tetapi dalam demokrasi kita dituntut untuk berintegritas dan menyikapi persoalan secara intelektual. Dan untuk itu, kepada saudara-saudaraku pendukung Anies Baswedan se-Indonesia, khususnya pemuda, tidak perlu menanggapi ini secara serius, tapi perlu kita bicarakan dengan serius, bahwa menjaga persatuan Indonesia, mensukseskan demokrasi rakyat tahun 2024 adalah yang paling utama. Bahwa hal ini kita kembalikan kepada kubu pemerintah, dan saya mendukung saudara kita, Saudara Lisman Hasibuan, untuk bagaimana bersama-sama dengan pemerintah, yaitu Pak Jokowi, menyikapi statement dari Saudara Laude Umar Bonte ini. Baik, saya melihat dan monitor perkembangan politik saat ini di tanah air, memang kondisinya memang sangat memanas, karena eskalasi politik incumbent tidak maju lagi di 2024. Bahwa hari ini kita bisa lihat bahwa ada 3 calon presiden di tahun 2024, mungkin kan itu akan terjadi 3 capres. Maka hari ini Umar Bonte sebagai tokoh pemuda, dia berbicara dalam konteks bagaimana menjaga NKRI dan mengawal Pancasila, mencari pemimpin yang bisa menjaga Pancasila dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu kita minta kepada pemerintah, nanti saya akan sampaikan ke Presiden juga, Presiden Jokowi, dan bersama relawan Jokowi, kalau memang bisa Presiden mengeluarkan dekret Presiden untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945 kembali ke naskah awalnya. Bahwa kan situ diatur bahwa setiap warga negara Republik Indonesia yang asli, ya kan, terkait dengan pendaftaran dan syarat hak untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Kenapa? Di Papua saja yang seperti dikatakan Bung Roger, bahwa untuk menjadi seorang gubernur maupun wakil gubernur di sana itu harus orang asli Papua.
tidak boleh bukan orang asli Papua. Artinya apa? Kakeknya orang asli Papua, ya kan? Terus dia orang asli Papua, ya kan? Dia domisili di Papua, itu bisa menjadi syarat untuk jadi gubernur ataupun wakil gubernur seorang kepala daerah. Dan itu hak otonomi khusus. Padahal sama-sama kita berwarga negara Indonesia. Dan kami juga yang disampaikan sama Bung Roger itu adalah kalau yang orang contohnya orang Jawa yang ada lahir di Papua, ya kan, dan bukan orang asli Papua tapi sudah besar di Papua, sekolah di Papua untuk menjalankan gubernur itu tidak bisa. Dia harus orang asli Papua. Seperti juga Yogyakarta, seperti juga daerah istimewa, ya kan. Jadi ini bisa saja diatur melalui dekret presiden. Kita minta ketegasan presiden terkait regulasi pemerintah sehingga isu ini tidak bias lagi terkait dengan pribumi atau tidak pribumi. Yang berhak menjadi calon presiden dan wakil presiden 2024 harus jelas status hak hukumnya sehingga tidak terjadi perdebatan antara pro dan kontra masalah pribumi yang besar di Indonesia. Karena semua warga negara Indonesia punya hak yang sama, tetapi ingat ada hak politik yang dibatasi. Contohnya di Papua. Ya kan, di Papua tidak boleh yang tadi yang Bung Roger sampaikan untuk menjadi gubernur maupun wakil gubernur. Ini bisa sebagai contoh untuk politik 2024 sehingga apa? Pemerintah sama DPR RI membahas tentang isu ini. Itu isu untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 kembali ke naskah aslinya. Ya, sebagai closing statement saya ingin sampaikan begini bahwa pemerintah harus belajar. Pertama, kalau pemerintah sudah berani mengatakan bahwa presiden punya hak untuk mengumpulkan para partai-partai demi satu agenda terkait dengan 2024, maka presiden harus tanggung jawab dalam hal isu-isu seperti rasisme ini. Kedua, kita lihat hal terkait dengan pemilihan tertutup maupun terbuka saja yang masih merupakan hak partai dan pilihan rakyat bisa keluar klausulnya di MK sedang disidangkan atau diperdebatkan apakah pemilu akan berjalan secara tertutup atau secara terbuka. Nah, hari ini bukan tentang tertutup dan terbuka lagi. Sudah ada suara yang muncul dari seorang ketua KNPI yang menyatakan bahwa Anies ditolak karena keturunannya. Nah, ini harus kita cermati dengan baik karena kalau ini tidak kita cermati dengan baik, ini akan bias sampai ke depan. Kita tahu bahwa kaum keturunan yang ada di Indonesia itu Arab, Cina maupun India itu suku bangsa lain, tapi telah menjadi bagian daripada NKRI ketika dia sudah lahir besar di Indonesia. Dan saya mau sampaikan bahwa Indonesia kenapa menyatakan diri sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika, yang artinya berbeda-beda kita tetap satu. Perbedaan itu tidak bisa kita nafikan. Bahkan saya mau sampaikan juga begini. Kenapa selama ini presiden selalu dari Jawa? Kita juga tidak protes, tidak ada regulasinya, tapi itu sudah kebiasaan. Nah, hari ini kebiasaan-kebiasaan itu yang kita dukung supaya bisa berubah dari mitos menjadi sebuah realita bahwa demokrasi ini hadir untuk kita semua. Maka Anies Baswedan itulah kita dukung. Kalau Anies bisa menang, berarti mitos tentang Jawa yang selalu menjadi pemimpin di bangsa Indonesia itu sudah menjadi misteri masa lalu. Tapi kemudian kalau ada serangan yang muncul karena identitasnya itu sangat disayangkan. Bukankah pemerintah pernah menyatakan bahwa jangan berpolitik identitas karena itu buruk bagi masa depan bangsa? Hari ini saya menantang pemerintah, khususnya Pak Jokowi. Dan saya mau sampaikan kepada Bu Risma, apa yang Anda sampaikan saya sangat dukung dan Presiden tidak boleh diam dalam hal ini. Pemerintah hukum dan HAM tidak boleh diam dalam hal ini. Dan khususnya Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam tidak boleh diam dalam hal ini. Ayo responi dan tanggapi demi kemajuan bangsa Indonesia. Tapi sekali lagi, sebagai pendukung Anies Baswedan yang berintelektual dan berintegritas, kita tidak menyikapi dengan cara-cara yang keliru. Kita tetap dengan rasional berpikir dan kita tetap menjaga persatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Salam nasionalisme, salam anak Indonesia. Aliansi Relawan Anies Bergerak untuk Indonesia. Baik, untuk menanggapi hal tersebut, maka tadi yang saya sampaikan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap pesta demokrasi bangsa Indonesia saat ini harus mengeluarkan dekret Presiden untuk menyelamatkan bangsa Indonesia sehingga tidak terjadi lagi isu pribumi di 5 tahun ke depan untuk pesta demokrasi. Jangan ada dari perbedaan-perbedaan bahwa ini bukan pribumi,
ya kan? Dan ini bukan orang asli Indonesia. Sekarang definisi untuk orang asli Indonesia itu apa dalam regulasi undang-undang kalau yang untuk persiapan capres sama cawapres, sehingga ini tumbuh demokrasi, ya kan, sesuai dengan semangat reformasi. Kita menjaga Bhinneka NKRI, ya kan, walaupun kita berbeda-beda tetap kita satu jua kan, dengan berbahasa yang berbeda, ratusan bahasa yang berbeda, tapi kita tetap satu. Artinya apa? Kita tetap menjaga bangsa Indonesia dari orang-orang bangsa asing yang ingin menjajah kembali ataupun ingin menguasai lagi, ya kan, ekonomi bangsa Indonesia. Maka kita akan dorong, ya kan, bersama-sama dari seluruh elemen pemuda Indonesia untuk bagaimana Presiden Jokowi harus mengeluarkan dekret Presiden Republik Indonesia. Dan berikutnya kita minta untuk masalah KNPI ini harus secepat mungkin Menpora mengambil suatu sikap dan tindakan, karena KNPI sudah terpecah 6 bagian. Ada masing-masing ketua umum KNPI-nya dengan versi yang masing-masing juga, yang menganggap status hukum mereka ada juga. Maka sangat disayangkan KNPI yang sebagai laboratorium pemuda, ya kan, sekarang ini sudah masuk kepada kontestasi politik praktis, ya kan, sehingga ada KNPI yang dukung Ganjar, ada KNPI yang dukung Anies Baswedan, ada yang dukung Prabowo, ya kan. Ini sangat disayangkan. Tolong pemerintah untuk menyikapi hal ini, sehingga apa, pesta demokrasi 2024 kita kawal dengan aman, nyaman, sejuk, dan ini kan dari kita, untuk bangsa Indonesia, bukan untuk bangsa yang lain. Makanya untuk itu kita tekankan kembali, mohon Bapak Presiden Jokowi, kita akan melakukan konsolidasi nasional bersama pemuda dan relawan untuk bersama-sama kita melakukan aksi nasional untuk meminta Bapak Presiden mengeluarkan dekret Presiden untuk selamatkan bangsa Indonesia. Terima kasih.